Assalamualaikum Pak Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Gimana Pak Wiwi. Roni kabarnya? Alhamdulillah, baik Bu, sehat. Nah, silahkan duduk Bu. Bu Wiwi ada waktu. Iya. Ada Hari ini ada waktu longgar apa ini lagi enggak? longgar. Iya, iya. Oh iya Pak, kemarin Hmm, maaf kemarin kata Bu Rita Pak Roni mencari saya di ruang dan saya lagi keluar ada urusan. Nah, ini mumpung saya longgar saya ke sini. Gimana Pak? Ada hmm, yang bisa saya bantu Pak? iya, ada apa nih? Sedikit yang ingin saya sharingkan ke jenengan, Bu. Iya. Apa itu Pak Nggih. ya? Tentang tentang apa ya? Tentang anak-anak apa tentang apa? Pekerjaan apa apa? Ya, tentunya ya tentang pekerjaan, tentang anak-anak. Jadi ada beberapa kendala yang mungkin saya alami ketika kita eh, sedang melaksanakan pembelajaran, Bu. Hmm. Kendala apa Pak ya kira-kira itu? Lebih jelasnya. Jadi anak-anak itu entah ini fenomena saat ini dialami oleh banyak problematika oleh para pendidik yang lain atau hanya terjadi pada saya. Atau memang, ada kesalahan pada saya yang kurang masih kurang dalam memberikan pembelajaran pada anak. Jadi saya menilai bahwa kesadaran anak akan kebutuhan belajarnya sendiri itu masih sangat rendah dan kurang Hmm. paham betul, betapa pentingnya pembelajaran Novi itu yang belum bermanfaat bagi beberapa mereka waktu. di masa yang akan datang. Jadi Hmm. saya itu garis besar sharing ini itu bisa menemukan bagaimana mampu mengembangkan kesadaran anak akan kebutuhan belajarnya sendiri gitu Bu. Oh begitu. Iya sih. Memang penting sekali anak-anak perlu sadar untuk belajar itu sangat penting. Nah kira-kira apa ya Pak yang menyebabkan anak-anak itu kesadarannya tentang belajar kok rendah itu kira-kira apa saja yang menyebabkan itu ya kira-kira ya? Uh, kalau saya mengangan-angan atau mengidentifikasi Bu nggih, terkait permasalahan anak itu salah satu yang menjadi titik utama itu adalah minimnya dukungan atau heterogen dukungan wali murid yang sifatnya heterogen, bermacam-macam, Bu. Novi di kelompok berapa? Jadi Bor sudah saya buka. tidak semua wali murid itu paham Kelompok dua di pentingnya bor dua dukungan Pak. mereka terhadap kebutuhan belajar anak gitu. Iya. Terus bisa juga dinamika perkembangan teknologi sosial media yang mempengaruhi sosial budaya dari di lingkungan mereka, baik itu di rumah, di eksternal lah. Kemudian kemapanan ekonomi dari masing-masing keluarga sehingga menyebabkan rendahnya kesadaran akan minat untuk belajar. Kolaboratif sesama rekan sejawat mana bila dengan melalui sharing ini saya bisa menemukan sebuah solusi untuk persoalan yang saya hadapi ini, Bu. Iya, iya. Bagus sekali itu, melibatkan rekolaborasi dengan teman. Memang, seharusnya seperti itu agar kita bisa lebih ringan
Kadang-kadang kita membutuhkan, pendapat teman, ya masukan dari teman, nah itu ya. Jadi tidak bisa sendiri. Itu Pak, Oke Pak, mungkin silakan diatur dari waktunya dari sekarang, nggak apa-apa santai saja ya Pak ya. karena tadi itu tentang motivasi anak, kira-kira mayoritas kalau boleh tahu, mayoritas pekerjaan dari wali murid itu apa ya kira-kira kok? Anak-anak kok motivasinya kok rendah sekali untuk belajar, kira-kira orang tuanya ini ikut mendukung atau tidak itu? Peran sertanya orang tua sejauh mana itu? Nggih. Rata-rata kami di sekolah pinggiran ini, mata pencarian dari wali murid mayoritas itu adalah petani, Bu. Oh, Yang kedua sopir, walah, itu supir. nggih. Iya. Sehingga kadang berangkatnya pagi, pulangnya malam, Mhm. kadang hal semacam itu, eee, intensitas ketemu dengan anak untuk mengobrol atau menanyakan bagaimana perkembangan pembelajaran atau apa yang dipelajari dari sekolah saat hari ini, itu menjadi sesuatu yang mungkin sedikit banyak memberikan support kepada anak. Mhm. Harapannya nanti ketika upaya kita dengan kolaboratif dan sharing ini bisa menumbuh kembangkan atau bisa mewujudkan bahwa semua murid memiliki semangat. Karena dengan semangat yang baik dalam memahami kebutuhan akan belajarnya, maka siswa itu akan lebih mudah memahami konsep yang kita ajarkan. Yang Hmm. kedua, mereka bisa menikmati proses belajarnya sesuai gaya dan harapan mereka masing-masing. Betul 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 betul. Iya iya. Iya. Eh, berarti karena orang tua di sini memang tingkat pengertiannya, daya dukungnya kurang ya Pak ya untuk anak-anak dari latar belakang itu. Maka mungkin ini dukungan motivasi penuh ini yang mempengaruhi ini dari kita ini, dari guru-guru ini Nggih. nantinya. Jadi Iya, Bu. bisa jadi seperti apa namanya, kita memberi refleksi tulisan pada anak-anak ingin cita-citanya ingin apa yang ingin dilakukan, nah target hidupnya apa, nah itu mungkin bisa dipancing untuk menulis itu sehingga kita tahu kebutuhan murid ini apa. Nah, jadi kita bisa Nggih. memberikan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian untuk ini tentang apakah ada faktor internal dari sekolah, Pak, yang kira-kira mempengaruhi anak apa, motivasi anak belajar ini kurang ini apakah ada ya? Hmm, ada, Dari Ibu. iya, Iya, yang tentunya dalam faktor internal di sekolah, itu yang kami rasa masih kurang ini adalah kolaborasi sesama teman sejawat. Nah, saya ini sekarang ini sedang sharing dengan jenengan dalam upaya untuk, eee, apa namanya, mengikis salah satu faktor internal yang ada di internal sekolah. Sehingga mmm, dengan kolaborasi ini harapannya kita bisa menemukan, bisa sharing sesama teman betul kerja, betul sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan di internal betul, sekolah. iya, Oke. betul betul, Sehingga dengan internalnya kita benahi, kemudian kita bisa selaras untuk membenahi faktor eksternalnya. iya, betul betul, Pak. Jadi kita sebagai guru tidak sibuk sendiri-sendiri dengan urusan kita sendiri-sendiri ya, Nggih sekali-kali nggih memang nggih perlu nggih. sharing untuk kemudian untuk, apa ini, mengatasi masalah-masalah yang sudah jenengan sampaikan tadi, Nggih. kira-kira apa yang ingin jenengan lakukan untuk mengatasi tadi, Nah, problematika tadi? yang pertama ketika saya mengatakan ada faktor internal dan eksternal, yang internal Bu, yang akan kita awali dari internal harapannya dengan internal yang
harmonis sehingga bisa menyelesaikan bersama-sama bagaimana persoalan Betul. eksternal. Yang Hmm. pertama ada persoalan internal yaitu kolaborasi dengan teman sejawat Iya. melalui forum diskusi, kemudian diskusi, sharing dalam menentukan langkah mencari solusi bagi Betul. semua persoalan yang dialami oleh anak. Kedua, Betul. Yang kedua, pendampingan kemitraan secara aktif kepada siswa dalam menuntun perkembangan belajar siswa. Artinya kalau semua dilakukan secara bersama-sama, berbagi tugas, aktif melakukan kemitraan, pendampingan secara aktif, sehingga siswa pun merasa seperti ada teman, iya, seperti iya, iya. memiliki tempat untuk berkeluh kesah ataupun persoalannya, gitu. Iya. Terus yang ketiga, ini adalah dalam upaya eksternal, yaitu bisa melakukan kunjungan home visit ke wali Home murid visit. Oke. atau bisa juga komunikasi dengan wali murid melalui saat pergantian awal semester ataupun saat Wow. pembagian hasil belajar siswa gitu. Betul, luar biasa sekali. Saya Oke. kira apa namanya rencana yang akan jenengan laksanakan ini cukup mengena dan tepat sasaran, praktis ini. Oke. Kira-kira sekarang ini anak-anak kalau ada di posisi mana sesuai dengan target jenengan pembelajaran? Apabila ada di skala 1 sampai 10, anak-anak sekarang ini ada di berapa skala, ada di posisi berapa, Pak? Saya masih menilai di antara angka 5 sampai 6, Bu. Waduh, rendah sekali, Pak. Nggih, iya. Oleh Waduh. karena itu, dengan semangat ini saya berharap untuk membawa ke skala 10, harapannya dengan melalui proses kolaborasi ini. Luar biasa ini target lonjakannya Pak Roni yang ingin dicapai. Dari Nggih. 4 ke 5 sampai ke 10. Wah, luar biasa sekali. Ini 5 perlu sampai 6, Bu. 5 sampai 6. Nah, ke Nggih. 10. Nah, ini perlu kerja keras ini, Pak. Ya, kita harus berkolaborasi ini, berkolaborasi penuh Iya. ini. Perlu perjuangan. Ya. Eh kemudian ya semoga nanti berhasil Pak ya, apa yang Nggih. akan jenengan laksanakan ini hasilnya bisa tepat dan berhasil. Itu nanti semoga begitu. Kemudian kapan ya rencana panjenengan akan mengadakan selalu kolaborasi dengan teman, pendampingan kemitraan, home visit, ini rencananya akan dilaksanakan kapan Pak kira-kira? Iya. Yang pertama dalam kolaborasi dengan teman, itu akan saya laksanakan dalam waktu secepat-cepatnya, Bu. Ya termasuk salah satu ketika saya mengawali sharing ini adalah salah Oh satu iya, langkah saya untuk mengawali langkah-langkah saya untuk membuat iya, langkah betul. perubahan ini. Iya, Yang betul. kedua, saya akan melaksanakan komunikasi melalui diskusi dengan teman sejawat yang lain Hmm. dalam waktu secepat-cepatnya. Kemudian yang ketiga, kunjungan ataupun komunikasi dengan wali murid akan saya laksanakan pada saat pembagian hasil penilaian siswa. Itu Pembagian biasanya rapot nih. dilaksanakan bisa rapot semester atau rapot sisipan yang biasanya dilaksanakan di tengah semester, sehingga dalam 1 tahun bisa berkomunikasi 4 kali. Oh iya. Manakala itu masih bisa diperlukan, maka saya akan menjalankan program home visit, Bu. Sip, sip, sip. Nah, itu Oke. sudah sangat tepat sekali itu program home visit bila untuk anak-anak yang mungkin Oke. perlu home visit, Pak ya. Oke. Perlu home visit. Oke. Dalam hal ini
nantinya jenengan ini akan melibatkan siapa saja ya kira-kira dalam Nggih. melaksanakan Yang rencananya tadi itu semua? tentunya yang pertama karena perlu diskusi ya saya melibatkan Bapak Ibu guru. Iya. Kemudian faktor internal dari sekolah Bapak Ibu guru, kepala sekolah, dan yang kedua adalah siswa, yang ketiga adalah wali murid. Iya, Gitu, Bu. iya. 15 menit. Oke. Bagaimana Pak, Nanti. sekarang saya kira sudah cukup detail ya yang sudah kita Nggih. disampaikan dan yang sudah kita bicarakan. Perasaan jenengan bagaimana setelah sharing di sini mengungkapkan curhatan ini, perasaannya panjenengan bagaimana? Dengan mengawali sharing yang pertama dengan jenengan, akhirnya perasaan sedikit lebih lega, Bu. Oh, Artinya jalan alhamdulillah. saya untuk menuju itu semakin terbuka. Iya. Sehingga Unek-unek saya keluar Pak optimis. ya. Iya, lebih optimis untuk membuka pintu berikutnya. Gitu, Bu. Alhamdulillah ya paling tidak kita bisa saling sharing, saling curhat sehingga lebih terbuka. Oke Pak, baiklah Pak Roni, karena saya harus segera masuk kelas, maka sharing kita cukupi segini dulu ya Pak Roni ya. Nanti Nggih, lain terima waktu kita sambung kasih. lagi sambil menunggu hasilnya Pak Roni, perkembangan atas upaya Pak Roni dalam pemecahan masalah tadi, perkembangannya Nggih. bagaimana nanti saya akan kita sharing kembali. Iya. Terima kasih, Bu. Oke Pak Roni, terima kasih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Baik Pak, alhamdulillah sehat. Gimana Pak Roni juga sehat? Alhamdulillah. Meskipun sedikit batuk tapi ya masih kondisi fit dan semangat untuk perkembangan anak. Pak Roni ada waktu enggak ya untuk saya? Ini saya mau Oh iya, sharing ada. sebentar. Ada. Pagi Nggih, longgar ya Pak monggo. ya? Longgar ada. Oh iya, terima kasih. Ini loh Pak, saya mau ya sharing ya, curhat-curhat. Siapa tahu saya ada solusi dan mengurangi beban dalam hati. Saya ada masalah nih, sedikit Nggih. masalah. Ya, anak-anak itu Pak, ada anak-anak itu. Susah diajar bahasa Inggris, nggak semangat, ya, merasa sulit dan lain-lain. Gimana Ibu? Ya ini anak-anak ini kurang interest dengan pelajaran bahasa Inggris, Pak. Apa kira-kira penyebabnya, Bu? Ya, dia merasa kurang tertarik. Penyebabnya dia tidak tertarik dengan pelajaran bahasa Inggris. Dia berpikir bahwa bahasa Inggris itu kurang bermanfaat buat mereka. Nah, susah-susah belajar bahasa Inggris untuk apa, Bu? Nah, itu ya. Pertama dia punya image kayak gitu, Pak. Yang kedua, dia merasa sulit karena dia tidak punya vocabulary, penguasaan kosakatanya itu rendah sekali. Sementara anak-anak itu disuruh membawa kamus itu males, Pak. Katanya berat, Bu. Tebel-tebel berat. Nah, males berat. Itu kendalanya. Kemudian penyebab yang ketiga di sini mungkin dia bosan ya. Bosan ya. Mungkin saya kurang variasi sih media yang saya pakai. Sementara ini saya sukanya pakai gambar sama real objek gitu aja. Mungkin dia bosan ya Pak ya. Itu Pak penyebabnya Pak. Jadi Ibu sudah bisa memetakan terkait sebab-sebab permasalahannya. Iya. Terus, kira-kira Ibu sekolahnya ini terletak di apa? Bagaimana latar belakang siswa dan wali murid?
di kelas Ibu? Ya latar belakangnya sih dari sisi ekonomi ini memang menengah ke bawah, Pak, menengah ke bawah. Jadi hanya 1, 2 saja yang mungkin mempunyai background latar belakang orang tua yang mengerti betul tentang pendidikan. Banyak dari anak pedagang yang mana orang tuanya berangkat subuh sampai sore. Nah, itu. Kemudian jadi anak ini betul-betul dilepas begitu. Kemudian juga sopir, nah itu. Kemudian juga banyak yang kerja ke luar kota, ada yang ke Malaysia, anak-anak itu dititipkan sama kakek neneknya. Nah, dengan persoal piyambak toh nek dititipkan sama kakek nenek itu ya nggak maksimal ya. Anak ini dimanjakan saja, tidak diberi tanggung jawab. Itu Pak latar belakangnya. Apa rencananya Ibu yang akan lakukan ketika untuk menjadikan anak agar bersemangat untuk mengikuti materi yang diajarkan? Ya, pertama rencana saya ini mungkin saya akan lebih intensif dalam memotivasi anak-anak ya, Pak ya. Jadi sering memberi motivasi manfaat bahasa Inggris itu untuk masa depannya di bidang apa. Misalnya kalau kamu bekerja di sini butuh penguasaan bahasa Inggris ini, mungkin di situ ya. Kemudian yang kedua, saya akan merancang media pembelajaran yang bervariasi biar mereka tidak bosan. Atau saya akan searching teknik pembelajaran yang bisa menarik anak untuk meningkatkan vocabulary mereka. Nah itu. Selain faktor internal, adakah faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi, Bu? Ada Pak, memang kalau faktor eksternal di situ anak-anak ya, apa ya? Anak-anak di sini kurang tertarik di sini ya karena orang tuanya di situ kurang paham tentang manfaat bahasa Inggris. Kemudian faktor yang selain itu juga fasilitas di sekolah ini untuk IT-nya ini masih kurang, Mbak. IT-nya masih kurang. Sehingga nanti saya harus mungkin saya akan menggunakan moving class ya. Saya mengambil satu titik ruang yang mana kalau saya butuhkan anak-anak saat pembelajaran yang dibutuhkan ini saya akan pindah ke ruang tersebut. Itu Pak. Sama saya akan kolaborasi dengan rekan untuk melihat praktik pembelajaran saya agar saya bisa tahu mana yang kurang, mana yang perlu diperbaiki. Jadi saya akan sedikit melaksanakan semacam lesson study dengan teman. Iya. Terus Ibu bisa nggak menjelaskan satu persatu rencana aksinya sesuai dengan penyebab-penyebab tadi? Ya itu tadi yang akan saya lakukan. Jadi anak yang kurang tertarik di situ, saya akan selalu intensif memberi motivasi tentang pentingnya bahasa Inggris. Kemudian anak yang kesulitan dalam vocabulary, mungkin saya akan melaksanakan teknik-teknik pembelajaran kuis, vocabulary, ya. Kemudian untuk mengatasi kebosanan anak, saya akan menggunakan media yang bervariasi atau teknik pembelajaran yang bervariasi. Itu Pak rencana saya. Nggih. Terus kalau kira-kira anak-anak ini dalam saat ini bila dikatakan dalam capaian target belajarnya rata-rata ada di posisi angka berapa? 1 sampai 10 kalau Ibu menilai? Anak-anak masih ada jauh di bawah KKM ya. 5, 6 rata-rata nilainya 5, 6 itu hanya
25%, yang posisi 7 itu hanya 1, 2, nah itu Pak. Jadi rata-rata masih 5, posisi 5. Dengan rencana aksi yang Ibu rencanakan tadi, Ibu kira-kira ingin mencapai target perubahan di angka berapa? Saya target angka saya di angka 8, Pak. Untuk bahasa Inggris ini target saya ada di angka 8. Syukur-syukur bisa lebih dari 8, tapi minimal 8 lah, Pak. Oh gitu ya. Iya. Nggih. Semangat. Luar Iya. biasa Ibu, semoga bisa berhasil. Terus Amin, kapan amin. rencana ini akan dilaksanakan? Bulan depan, Pak, akan saya Bulan depan. laksanakan. Ya, bulan depan mungkin saya akan, kalau tentang motivasi sudah mulai, saya setiap hari itu saya mulai. Tapi untuk berikutnya mungkin insya Allah bulan depan akan saya mulai. Ini sudah Siapa akhir saja bulan. yang akan Ibu libatkan dalam melaksanakan rencana kegiatan tadi? Yang jelas ini teman-teman. Nah, ini pertama ini Pak Roni nih yang saya mintai pendapat ini, sharing ini. Kemudian teman-teman bahasa Inggris yang lain. Nah, ini untuk nanti akan saya minta untuk melihat pembelajaran saya sekali-kali. Nah, itu. Kemudian juga orang tua, Pak. Saya akan melibatkan orang tua juga. Jadi anak-anak yang terlalu rendah posisinya ini, saya harus komunikasi dengan orang tuanya. Nah, ini yang agak angkatannya agak sulit ini, saya harus komunikasi dengan orang tuanya. Itu, Pak. Iya. Bagaimana sekarang perasaan Ibu setelah sharing bersama? Apakah menemukan solusi? Ada gambaran bagaimana semakin tercerahkan perasaannya, bisa lebih lega atau gimana itu Bu? Bisa dideskripsikan mungkin? Iya. Perasaan saya setelah saya sharing dengan Pak Roni, ya lega, ada pencerahan, ya, ada penguatan, Mbak. Jadi yang semula saya ini pikiran saya buntu, nah tak punya ini, setelah Pak Roni menggali dengan bertanya ini itu, saya menjadi kepikiran untuk berpikir ke sana. Nah, akhirnya saya ini menemukan, menggali ide dan gagasan saya. Jadi ide dan gagasan saya bisa keluar, kemudian ini semangat lebih kuat lagi. Nah, itu. Kemudian Ibu juga berencana untuk oh, sharing lebih lanjut, baik dengan kita lagi, saya lagi, atau dengan rekan yang lain? ya nanti dengan Pak Roni lagi, juga dengan rekan yang lain. Oh, Jadi saya ya, selalu terbuka pada intinya iya. untuk Nanti kita sewaktu-waktu bersama-sama. saya kalau totok-totok pintunya Pak Roni ya, Oh, boleh ya Pak ya? nggih, siap, nggih, Bu. Saya akan selalu terbuka Iya. selama mampu membantu proses pemecahan masalahnya. Iya. Jadi itu Ibu. Terima kasih Pak Nggih. atas kesediaannya untuk berbagi sharing dengan saya dan menerima Oh, saya nggih. sewaktu-waktu. Terima kasih banyak lah ya Oh, Pak. nggih, Iya. sama-sama Ibu. Saya Iya. akan selalu siap dan Iya. selalu terbuka untuk diskusi kapanpun diperlukan. Nggih, Oke. terima Iya. kasih. Terima kasih Pak. Saya kembali ke ruang saya Pak ya. Nggih, Oh, sama-sama Bu. Assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.